Secara filosofis, sistem politik paling baik yang pernah ditemukan oleh umat manusia adalah sistem demokrasi. Dan anak kandung dari sistem demokrasi, yakni adanya pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri Pemerhati Debat Bawaslu yang kami hormati. Perkenalkan, kami perwakilan dari Program Studi Hukum Universitas Kristen Wirawacana Sumba berdiri pada posisi kami sebagai tim kontra terkait mosi yang diberikan, yakni Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Saya, Eka Setiani, sebagai pembicara pertama membahas mengenai asas dan problematika penyelenggara pemilu. Pembicara kedua, Iblina Yakudama, membahas mengenai landasan yuridis kewenangan Bawaslu, dan pembicara ketiga, Ernalinda Dakulara, membahas mengenai rekomendasi kami sebagai tim kontra. Secara konstitusional, Pasal 22E ayat 1 menentukan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam ayat 5 ditentukan bahwa badan penyelenggaraan pemilu ini diselenggarakan oleh badan yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan 3 badan penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu bertugas mengawasi setiap tahapan proses pemilu di seluruh wilayah NKRI, dan dalam pengawasan ini bukan sekedar mengawasi, tetapi juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan juga pelanggaran hukum lainnya. Dan berdasarkan pasal 466, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani proses sengketa proses pemilu antara KPU dan juga peserta pemilu. Diberikan tenggat waktu yakni maksimal 3 hari setelah penetapan putusan oleh KPU. Dengan demikian, maka Bawaslu sejatinya telah memiliki kewenangan yang cukup besar dan strategis dalam penegakan hukum pemilu. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 dan 95 menentukan bahwa Bawaslu berwenang dalam menangani pelanggaran administrasi dan politik uang. Namun yang terjadi pada saat ini masih banyak kekhawatiran serta ketidaktahuan masyarakat terhadap peran Bawaslu dalam mengadili dan memutus sengketa pelanggaran pemilu. Padahal Bawaslu memiliki fungsi mediasi dan adjudikasi, di mana dalam penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu dapat menyelesaikan secara damai, tepat, efektif, serta berkeadilan yang setara dengan putusan pengadilan. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, Pasal 469 dengan tegas menentukan bahwa Bawaslu dalam menangani sengketa pelanggaran pemilu, putusannya merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan argumentum yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, maka kami merekomendasikan yang pertama, dibentuknya Mahkamah Pemilu di bawah otoritas mutlak Bawaslu yang bertugas menangani setiap jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, bahkan pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Kami tidak merekomendasikan Mahkamah Konstitusi di dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu, karena kita ketahui bersama selama ini sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi diterima sebagai pelanggaran tetapi tidak dianggap sebagai pelanggaran sepanjang hal tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan. Sehingga hal ini diibaratkan kita mengaku dosa sembari berbuat dosa. Yang kedua, dibentuk Pranata Hukum Khusus atau Lex Specialis yang mengatur secara komprehensif kewenangan Bawaslu. Dan yang ketiga, reksikologis dan mutlaknya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat, berdiri pada posisi kami sebagai tim kontra, kami tetap menolak mosi hari ini, yakni Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Sekian dan terima kasih, salam demokrasi.